kembali lagi bersama Wita Wanita. Kali ini kita akan membahas tentang aborsi, sebuah tema yang masih sangat sering diperbincangkan dan diperdebatkan juga tentang legalitasnya di Indonesia. Teman-teman, seperti kita tahu, aborsi atau pengguguran kandungan dilakukan maksimal ketika usia kandungan 3 bulan. Dan menurut statistik seluruh dunia, sekitar 20% wanita melakukan aborsi. Menyedihkannya lagi, hampir dari setengahnya dilakukan secara ilegal dan tidak dilakukan oleh orang yang berkompeten seperti dokter misalnya. Teman-teman, di Indonesia sendiri ya, aborsi ini undang-undangnya telah ada dari zaman Belanda hingga sekarang bahwa dilarang. Dan untuk hukumannya sendiri bagi yang membantu melakukannya dihukum bisa hingga 15 tahun penjara dan wanitanya sendiri dihukum bisa hingga 4 tahun penjara. Dan untuk berapa sih jumlah wanita yang melakukan aborsi di Indonesia? Cukup mengagetkan ya, karena banyak juga, sekitar 2 hingga 2,5 juta wanita Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Let's imagine, ada sekitar 250 juta penduduk Indonesia. Ya, kalau kita lihat misalnya ada 125 juta wanita di Indonesia. Oke, dan 25 juta tidak dihitung karena mereka tidak bisa mempunyai anak lagi karena sudah tua atau masih anak-anak. Jadi ada 100 wanita Indonesia yang subur. Let's imagine di 20 tahun lagi ya. Di 20 tahun lagi, jadi 2,5 juta dari wanita pelaku aborsi ini dikali 20 tahun jadi berapa? 50 juta. Itu artinya apa? Jadi setengah dari jumlah wanita Indonesia di 20 tahun akan mendatang akan masuk penjara selama 4 tahun misalnya. Kalau selama itu aborsi masih diilegalkan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak orang yang melakukannya secara ilegal dan berbahaya, dengan metode yang berbahaya. Nah teman-teman semua, pernah dengar istilah orang bigotry? Itu bahasa Inggris yang artinya orang munafik. Jadi ada dua sisi di mereka. Satu sisi dia bilang ke kelompoknya, ya itu bagus, lakukan itu, tapi di satu sisi lain dia menjudge orang, oh kok dia kayak gitu ya. Jadi mempunyai dua muka istilahnya ya. Di satu sisi orang yang bigotry ini tidak ingin bahwa janin yang ada di dalam kandungan dibunuh istilahnya, karena itu sudah menjadi manusia dan membunuh manusia memang tidak boleh dilakukan. Tapi di sisi lain, yang didapat dari tekanan ini, dari larangan ini, justru sebaliknya. Justru masalah besar yang Indonesia hadapi. Mau buktinya? Buktinya banyak, buktinya sekarang ya, banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena wanita itu sendiri kurang wawasan tentang seks. Kemudian kondisi yang lemah memaksa para wanita untuk melakukannya dengan istilahnya pergi ke orang yang nggak jelas ya, ke dokter yang nggak jelas untuk melakukan aborsi ilegal. Perlu diketahui teman-teman, 40% dari jumlah penduduk Indonesia mereka berada di bawah garis kemiskinan. Jadi yang bisa melakukan aborsi ke luar negeri misalnya, di mana negeri tersebut ilegal, cuman orang-orang yang berduit. Oke, dan satu lagi ya, dengan aborsi ini ilegal di Indonesia,
merupakan bisnis besar bagi orang-orang yang tidak berkompeten. Seperti banyak sekali dokter ngibul, istilahnya dokter sembarangan, dan juga dukun atau orang yang menganggap dirinya sakti dan bisa melakukan itu semua. Banyak sekali loh metode-metode yang katanya bisa menggugurkan kandungan, mulai dari memasukkan kawat ke lubang vagina, mulai dari si cowoknya nginjek-nginjek perut ceweknya biar kandungan bisa keluar, dan hingga banyak banget metode-metode yang kalau orang spesialis lihat, oh my god, kok mereka bisa gitu ya? Dengan cara meminum obat sakit kepala dicampur dengan minuman bersoda atau makan nanas misalnya. Di dunia, aborsi dilegalkan di hampir semua negara barat dan beberapa negara industri Asia, seperti contohnya Cina, India, dan Jepang. Kemudian negara yang lain masih melegalkan aborsi, atau ada seperti di Australia maksud saya, di mana beberapa negara bagian melegalkannya dan beberapa negara bagian tidak melegalkannya. Contohnya seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri bisa dilihat di Wikipedia berbahasa Inggris. Contohnya kalau aborsi itu dilegalkan dengan syarat itu mengganggu atau membahayakan keselamatan sang ibu, baru bisa. Tapi kalau alasannya karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, atau alasannya karena hamil karena diperkosa, itu tidak bisa. Oke, well, kesimpulannya teman-teman dari Wita Wanita, jika kalian hamil dan tidak menginginkan kandungan itu, belum siap dari kedua belah pihak, dari keluarga kalian, kunjungilah dokter yang serius. Jangan ke sembarangan, jangan ke dukun, jangan ke orang sakti, jangan ke dokter yang ecek-ecek. Kunjungi dokter yang serius. Kemudian, politik di Indonesia harus bertindak. Sekedar informasi, pada tahun 2003 pemerintah sebenarnya sudah menyusun ya, sudah membahas tentang masalah legalisasi dari aborsi ini. Tapi sayangnya hingga sekarang belum terrealisasi, belum dibicarakan lagi. Jadi sekali lagi, politik di Indonesia harus bertindak. Indonesia merupakan negara yang besar, hampir 250 juta penduduknya di sini. Kita nggak mau kan kalau di 20 tahun lagi setengah dari wanita Indonesia nggak ada karena mereka masuk penjara, karena mereka melakukan aborsi yang ilegal. Kita juga nggak mau kan kalau Indonesia menjadi terus-terusan negara yang paling banyak melakukan aborsi ilegal. Jadi politik harus bertindak, harus ada penyelesaiannya yang baik untuk semua pihak. Oke deh teman-teman, semoga informasi tentang aborsi ini membantu, dan ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye! Ya, Wita harap kalian gak suka videonya. Tapi kalau suka, silahkan subscribe dan like. Jadi, gak bakal deh ketinggalan update video terbaru dari Wita Wanita. Bye!